Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kiai Haji Ade dan Kiai Haji Rozi. Begitu pula Kiai Haji Ilyas, Kiai Nasiruddin, Kiai Rahman, Ama Haji Jakong, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Mat Yunus dan Ibu Nurjannah. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para sesepuh kita, dan wabil khusus sahibul bait Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tasyakuran walimatul urus antara mempelai pria dan mempelai wanita Yunis dan Miftah. Kita doakan mudah-mudahan pengantin Allah jadikan rumah tangganya penuh sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair wa akhraja minhuma al-kathir at-tayyib al-mubarak ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan yang masih jomblo segera dapat jodoh. Dan urusan jodoh aminnya kencang ini, ketahuan banyak yang jomblo ini. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pernikahan. Tapi sebelum saya sampaikan, saya minta semuanya tenang, tertib, jangan ada yang ngobrol. Ibu-ibu, bu, sehat bu,
Ibu-ibu yang tenang, tertib, khusyuk, saya doakan mudah-mudahan makin disayang suami, dicintai sampai mati. Tapi yang ngobrol mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Amin. Yang amin orang laki nih semuanya. Setuju? Setuju? Makanya jangan ada yang Saudara, bicara soal pernikahan, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, segala hal ini di dalam Islam kita dianjurkan untuk memasang niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, yang namanya amal itu bergantung kepada niat. Kalau amal soleh dibarengi dengan niat yang baik, maka hasilnya akan baik juga, saudara. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kadar pahala yang didapatkan orang ketika menjalankan amal yang baik tergantung kadar niat ketulusannya untuk Allah Subhanahu. Maka segala sesuatu ini butuh niat, saudara. Mau belajar butuh niat yang baik. Kerja supaya berkah, pasang niat yang baik. Bahkan ulama menjelaskan, lakin idza nawa li aqlihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Andai ada seseorang makan, Bapak Ibu sekalian, makan itu mubah, hukumnya boleh, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Yang namanya makan itu manusiawi. Tapi para ulama menyebutkan dalam Safwatuz Zubat, walakin idza nawa li aqlihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Andai ada orang makan niatnya supaya diberikan kekuatan, saudara, untuk beribadah kepada Allah, maka makannya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Maka likulli syai'in niat. Segala sesuatu itu ada niatnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau hal-hal yang kecil saja ada niatnya, apalagi pernikahan yang merupakan fase baru kehidupan seseorang, yang tadinya hidup sendirian jadi berdampingan, kemudian jadi sebuah keluarga. Maka sebelum beranjak ke fase yang luar biasa ini, seseorang pengantin harus pasang niat-niat yang baik, saudara. Apa niat dalam pernikahan? Ada banyak, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya niat supaya menjauhi diri dari maksiat. Alhamdulillah. Di antaranya niat supaya ibadah cari nafkah. Alhamdulillah. Di antaranya niat supaya kalau ibadah ada yang nemenin. Alhamdulillah. Banyak niat-niat dalam pernikahan. Tapi di antara semua niat-niat yang baik, ada satu niat yang saya ingat, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya nikah, satu-satunya nikah, saudara. Nggak ada yang kedua, ketiga, keempat. Satu-satunya hidup semati. Mertua saya Habib Rizik, saudara. Nambah lagi mati urusannya saya. Ketika saya nikah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu saya didampingi oleh guru saya, Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus, seorang saleh wali min awliyaillah, di antara murid senior Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasri dari Makkah Al-Mukarramah. Saat saya nikah, pengantin mau berangkat dari rumah kakek saya ke rumah Imam Besar Habib Rizik. Saat itu saya didampingi beliau, guru saya Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus, yang karangan kitabnya banyak, luar biasa. Beliau ketika di perjalanan bisik-bisik sama saya, Hanif, naam Ustadz, saya bilang, sekarang pasang niat yang baik. Siap Ustadz. Di antara niat-niat yang baik, kata beliau, ada satu niat yang kalau kita niatkan dengan baik, saudara, kata beliau, maka itu mencakup niat-niat yang lain di dalam pernikahan. Apa niatnya Ustadz? Saya tanya. Kata beliau, niatkan di dalam pernikahanmu ini tidak lain dan tidak bukan
untuk menggembirakan hatinya baginda Nabi besar Muhammad. Niatin pernikahannya untuk gembirakan hati Nabi. Habib, apa hubungannya menikah dengan menggembirakan hati Nabi? Apa korelasinya Habib? Apa kaitannya dengan Rasulullah? Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kata Rasulullah, nikahlah kalian, kata Rasulullah, takthuru, bertambah banyaklah jumlah kalian, karena dari pernikahan akan jadi anak, anak akan jadi cucu. Tanakahu takthuru, kata Rasulullah, nikahlah kalian, perbanyaklah jumlah kalian. Apa kata Nabi? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat Bapak Ibu sekalian, Rasulullah akan membanggakan kita umatnya di depan umat-umat yang lain. Rasulullah akan membanggakan kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Semakin banyak umatnya Nabi, Rasulullah semakin senang, saudara. Semakin banyak umatnya Nabi, Rasulullah semakin gembira, saudara. Oleh karena itu, kata guru saya, kamu sekarang pasang niat dalam hati, tancapkan niat dalam hati. Ya Allah, ya Rabb, saya nikah dengan niat menggembirakan hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau Nabi sudah gembira hatinya, Nabi akan ridho. Kalau Nabi sudah ridho, Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, apapun akan diberikan. Rezeki dilancarkan, zahir batin dimakmurkan. Kenapa? Karena sudah dapat ridho Allah. Wasilahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya saya ingatkan pengantin kedua mempelai, Ananda, Yunis dan Miftah, mumpung belum terlambat, tancapkan sekarang niat dalam hati. Kami menikah tidak lain dan tidak bukan untuk menggembirakan hatinya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah gembira dengan pernikahan ini, saudara. Begitu juga anak-anak muda yang belum menikah ini. Ketika kalian nikah kelak, ingat baik-baik pesan saya. Nikahlah dengan niat untuk menggembirakan hati sang kekasih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang sudah nikah, walaupun sudah lewat pernikahannya, saudara, tidak ada apa-apa, nggak ada kata terlambat dalam kebaikan. Ibu-ibu sekalian capek-capek ngurus anak, ngurus suami, bapak-bapak sekalian capek-capek cari nafkah, membangun keluarga, niatkan untuk menggembirakan hati Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah gembira, Allah akan ridha. Kalau Allah akan ridha, segala pintu kebaikan kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu. Makanya luar biasa, ini pernikahan sesuatu yang menggembirakan Rasulullah, yang dibanggakan Rasulullah, sesuatu yang sakral, suci, berkah, dapat rahmat Allah. Makanya bagus. Saya acungkan jempol keluarga Bapak Haji Mat Yunus dan Ibu Nurjana. Begitu pernikahan, tasyakurannya malam tablik akbar, sholawatan. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Pernikahan yang sudah barakah disempurnakan dengan keberkahan sholawat untuk ilmu, saudara. Jangan kalau istrinya melanggar hak-hak Allah, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa di bulan Ramadan, istrinya keluar dalam keadaan auratnya terbuka, dipampang, saudara, istrinya berhubungan dengan laki-laki yang tidak mahram, yang diharamkan oleh Allah, wala yusama fi huquqillah, tidak ada kata toleran, saudara. Ditegur, dididik, diluruskan. Bukan berarti juga digampar, saudara, bukan. Diluruskan, dididik, diajarkan istrinya. Ingat, istriku tercinta, kau tidak sholat tempatmu di neraka. Kita ingin berkumpul bukan hanya di dunia, kita ingin kumpul juga di surga. Kau sampai tinggalkan puasa, kadang-kadang puasa Ramadannya nggak ditinggalkan. Tapi perempuan yang haid Ramadan punya utang, utangnya yang lupa dibayar. Banyak nggak, Bu? Banyak nggak, Bu? Diingatkan. Begitu istrinya pengen keluar dalam keadaan membuka aurat, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan, ditegur.
Itu laki-laki yang ideal, Bapak Ibu sekalian. Kata Imam Al-Haddad, ar-rajulul kamil, laki-laki yang ideal. Kalau kesalahan istri berkaitan dengan dirinya, dimaafkan, dia tutup mata. Tapi kalau kesalahan istri berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tegas, dia didik istrinya agar tidak tersesat ke jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Warrajulun naqis walladhi ala aksih. Kalau tadi laki-laki ideal seperti itu, maka beliau mengatakan laki-laki yang nakis. Tahu laki-laki nakis? Kenapa? Miring, kurang. Kalau kata orang Betawi, bocor alus, saudara. Laki-laki yang kurang itu seperti apa? Kata Imam Al-Haddad, walladhi yakunu ala aksih. Sebaliknya, kalau hak Allah dilanggar, tenang-tenang aja. Istrinya nggak sholat, kayak nggak ada apa-apa. Istrinya kemana-mana nggak pakai aurat, didiemin aja tuh istri, saudara. Istrinya kemana? Istrinya meninggalkan puasa, mengabaikan zakat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia diamin seolah-olah nggak ada masalah. Tapi giliran haknya dia diranggar, urusan saudara, masak kurang garam aja dibanting piringnya, saudara. Salah dikit istri ngamuk, salah dikit istri marah, kurang-kurang dikit istri ngamuk, nggak kepukul lagu, saudara. Kata Imam Al-Haddad, laki-laki yang seperti itu laki-laki jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka wahai laki-laki, belajarlah. Jadilah laki-laki yang ideal. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik di dalam memperlakukan keluarganya, saudara. Walaupun kadang-kadang Pak Bu, bapak-bapak khususnya yang mudah saya ingatkan, walaupun kadang-kadang namanya perempuan ngeselin, saudara. Walaupun kadang-kadang namanya perempuan nyebelin, saudara. Tapi nggak apa-apa, itu cobaan, kita dapat pahala. Kata Imam Al-Ghazali, mimma as-sabru 'alan nisa mimma yubtala bihil auliya. Kata Imam Ghazali, di antara cobaan yang Allah berikan kepada para wali adalah sabar ngadepin istri, saudara. Para wali banyak yang dapat cobaan dari istrinya, saudara. As-sabru 'alan nisa mimma yubtala bihil auliya. Laki-laki kadang perlu sabar, walaupun kadang-kadang nyebelin yang dihadapin. Sabar, sabar, nggak ada masalah. Yang penting kita dapat derajat di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan laki-laki yang ada di sini semua jadi laki-laki yang soleh, insya Allah. Laki-laki yang soleh, bukan solehah ya. Kadang-kadang terlalu nurut sama istri jadi laki-laki solehah. Na'udzubillah, men. Laki-laki harus jadi yang soleh, lembut, sayang sama istri, tapi tetap menjadi nahkoda yang baik buat keluarga, saudara. Mengarahkan rumah tangganya bukan sesuai dengan keinginan istri. Musyawarah boleh, tapi bukan sesuai dengan keinginan istri sepenuhnya. Tapi dia mengarahkan rumah tangga kepada jalan yang terbaik, saudara. Kalau keinginan istri yang terbaik, arahkan ke situ. Tapi dijalankan keluarganya ke arah yang terbaik, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Dan sebaliknya, ibu-ibu, perempuan juga demikian. Sekarang giliran perempuan nih. Perempuan juga punya kewajiban. Apa kewajibannya perempuan? Ketika seorang sahabiyah, Bu Pak, seorang sahabiyah, sahabat dari kalangan perempuan, sahabatnya Rasulullah SAW, datang ke Rasulullah, Bu. Ini sahabat perempuan, dia ngirinya konotasinya positif, ghibtah. Pengen mendapatkan pahala seperti sahabat yang laki-laki, ya Rasulullah. Itu sahabat yang laki-laki enak sekali, ya Rasulullah. Mereka dapat derajat tinggi, ya Rasulullah. Mereka berjihad, mereka mati syahid, ya Rasulullah. Mereka dapat derajat tinggi, ya Rasulullah. Kami perempuan dapat apa di rumah, ya Rasulullah? Kami nggak bisa berjihad seperti orang laki-laki, nggak bisa mendapatkan mati syahid seperti mereka, ya Rasulullah. Kami dapat makom apa di rumah, ya Rasulullah? Saudara, apa jawaban Rasulullah SAW kepada perempuan-perempuan yang ngomong tadi sama Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, husnu taba'uliki li zawjiki ya'dilu dzalika kullih. Wahai wanita, wahai muslimah, andai kata kamu jadi istri yang baik, yang patuh kepada suami, yang membantu ke dalam ketaatan kepada Allah, yang menggembirakan suaminya ketika pulang ke rumah.
Suami di luar letih menghadapi segala macam rintangan, menghadang dalam cari nafkah. Begitu sampai rumah disambut dengan senyuman, gembira hati suaminya. Yang ketika suaminya keluar rumah, dijaga rumahnya, dijaga kehormatannya, dijaga amanatnya, dijaga anak-anaknya, dijaga hartanya, saudara. Husnul taba'uliki, kamu jadi istri yang baik, kata Rasulullah, terhadap suamimu. Jadi istri salehah, ya'dilu dzalika kulli, itu pahalanya seperti orang yang jihad, yang mati syahid di jalan Allah, saudara. Masya Allah. Jadi ibu-ibu gampang, Bu. Kalau bapak-bapak, ini Haji Muhammad Yunus ini, kalau mau jihad mesti megang pedang, mesti megang senjata, mati syahid ditembak di jalan Allah, saudara. Tapi ibu-ibu mau dapat pahala jihad, pahala mati syahid gampang. Kalau ibarat pedang, maka pedangnya ibu-ibu adalah penggorengan, codet, Bu. Masakin buat suami, senengin mereka. Pakaian perang ibu-ibu adalah pakaian tidur ketika di rumah. Bagaimana yang cantik tampil depan suami, saudara? Ini jangan kalau mau kondangan pakai pakaian yang paling mahal. Saban mau kondangan, Shopee datang lagi, Shopee, saudara. Giliran tidur sama istri, sama suami, pakai daster, udah gitu bolong lagi, saudara. Udah dasternya bolong, begitu suami meluk, lagi meluk, kena peniti, pakai peniti itu BH-nya, saudara. Masya Allah, apa ini? Kamu mau dapat pahala jihad, pahala syahid, senangin suami. Yang ngomong bukan saya. Oh, Habib ngomong seperti itu supaya, karena Habib laki-laki ya. Jadi Habib ngomong seperti itu. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya ibu-ibu, percaya nggak sama Nabi Muhammad? Jawabnya lemes nih. Tadi semangat. Percaya nggak sama Nabi Muhammad? Yakin nggak sama Nabi Muhammad? Iman nggak sama Nabi Muhammad? Rasulullah mengatakan, perempuan-perempuan yang mau mendapatkan pahala jihad fisabilillah, pahala syahid di jalan Allah, jadi istri-istri yang baik, istri-istri yang salehah, yang nurut, taat pada suaminya. Saudara, maka perempuan-perempuan yang seperti itu mendapat derajat tinggi dari Allah Subhanahu. Bahkan nggak sampai di situ, Bu. Kalau laki-laki ini mau masuk surga, syaratnya banyak. Laki mau masuk surga, syaratnya banyak. Syaratnya, amalannya kudu banyak, berat. Kalau perempuan, Bu, mau masuk surga gampang. Catat baik-baik. Perempuan mau masuk surga kuncinya cuma 4, Bu. Ada berapa? Orang kompak ada berapa? Semua ibu-ibu apalin. Kunci perempuan masuk surga ada. Kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, syarat perempuan masuk surga ada 4, gampang. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Dijaga sholat 5 waktunya, jangan sampai hilang, saudara. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Saya ingatkan, hati-hati. Mungkin tadi seperti saya katakan, mungkin kalau di Ramadannya jarang yang melanggar, tapi hampir semua perempuan punya hutang di bulan Ramadan. Betul atau tidak? Yang banyak dilalaikan hutang Ramadan ini, saudara. Hati-hati, itu kunci ibu buat masuk surga. Bayar hutangnya. Wajib bayar hutang Ramadan tahun ini sebelum Ramadan ketemu Ramadan tahun depan, saudara. Wajib hukumnya, jangan ditunda-tunda. Selama tidak ada udzur sepanjang tahun, hutang Ramadan tahun ini wajib dibayar sebelum ketemu Ramadan tahun depan. Kalau ditunda-tunda sampai ketemu Ramadan tahun depan hutangnya belum dibayar, maka hukumnya dan hutangnya tidak hilang, tetap lanjut, hanya saja ditambah denda fidyah, saudara. Ditambah denda, hutang perharinya ditambah denda, saudara. Itu kalau nggak dibayar. Maka perhatikan ibu-ibu sekalian, kalau ada yang punya hutang-hutang Ramadan, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, bayar. Karena itu salah satu kunci surganya kita menuju Allah Subhanahu. Yang ketiga, yang gak kalah penting ini yang saya pengen ingatkan, wahafidhat farjaha. Kunci perempuan masuk surga, wahafidhat farjaha. Dia bisa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Ibu-ibu sekalian, hati-hati zaman sekarang, jaga anak-anak perempuan kita, saudara.
Di zaman yang udah serba mudah, serba gampang. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, saudara. Berapa banyak di zaman ini perzinahan yang mulainya dari inbox di Facebook, saudara. Awalnya nggak kenal, kemudian negor, kenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi ukhti, akhi ukhti, akhi ukhti, saudara. Padahal lagi digombalin, dibohongin, saudara. Mulainya dari chatting, habis itu teleponan, habis itu video call, habis itu ketemuan, habis itu hilang keperawanan, saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Hati-hati, hati-hati. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan, buka HP-nya, Bu. Cek. Nggak ada melanggar privasi. Anak saya udah gede. Kalau sudah terjadi sesuatu, Anda baru nyesal, saudara. Selama dia belum nikah, itu kewajiban Anda. Bapak-bapak, selama anak perempuan Anda belum nikah, itu kewajiban Anda. Termasuk anak laki-laki. Lihat berhubungan dengan siapa dia. Dengan siapa dia komunikasi. Apa yang dia lakukan dengan handphonenya. Berapa banyak seseorang di zaman sekarang, jarak antara dia dengan neraka hanya 1 klik, saudara. Gara-gara pertama lihat porno, keterusan sampai zina. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Maka hati-hati kaum perempuan, hati-hati. Jaga kehormatanmu, jaga kehormatanmu. Wa hafizat farjaha, kata Rasulullah. Salah satu syarat perempuan masuk surga adalah menjaga kehormatannya. Kalau yang sudah pernah terjadi, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi. Kalau yang belum pernah terjadi, jaga. Karena menjaga kemaluan adalah satu kunci surga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Tadi udah berapa yang saya sebutkan tuh? Udah berapa? 3. Yang pertama tadi apa? Lupa udah. Kebanyakan makan mecin sih. Yang pertama, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, menjaga menjaga kehormatan. Yang keempat, ini yang paling susah, Bu. Ini yang paling susah. Wa ata'at zaujaha, taat kepada suami. Selama suaminya tidak perintahkan kepada kemaksiatan, maka hukumnya wajib istri taat kepada suami selama perintahnya bukan dalam bentuk kemaksiatan, saudara. Dan bukan hanya itu, dengan taat kepada suami, disitulah jalan kau menuju surganya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau bisa perempuan melakukan 4 itu, khususnya yang keempat, taat kepada suami. Apa kata Rasulullah? Qilalaha, dikatakan nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, kepada wanita-wanita yang menjalankan 4 tadi, udkhulil jannata, masuklah kalian ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kalian inginkan, saudara. Jadi perempuan-perempuan yang amalkan itu nanti di akhirat dapat tiket VVIP, saudara. Bebas masuk surga dari pintu manapun. Ini bukan ucapan saya. Kalau ucapan saya bisa benar, bisa salah. Tapi ini ucapannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak, Bu, ibu-ibu nih khususnya perhatikan baik-baik, Bu. Setan nggak akan ridho ibu-ibu masuk surga. Setan tidak akan ridho ibu-ibu masuk surga. Setan sudah bersumpah, nanti anak cucu Adam sampai hari kiamat akan aku sesatkan supaya masuk ke neraka. Itu sumpahnya iblis dan setan, saudara. Setan udah sumpah, mereka nggak akan ridho ibu-ibu masuk surga. Makanya setiap ibu-ibu mau taat sama suami, pasti digoda setan. Taat sama suami itu godaan setannya paling besar. Sampai kadang-kadang urusan kecil aja bawaannya pengen debat aja sama suami, saudara. Bawaannya pengen ngelawan aja sama suami, saudara. Bawaannya pengen nunjukkan diri. Oh, kalau saya taat nanti saya diinjak sama suami saya. Kalau saya nunjukkan taat nanti suami saya makin jadi nanti. Kalau saya taat begini, kalau saya taat begitu, kalau saya taat begini, kalau saya taat begitu. Apalagi kadang-kadang setan yang ngebisikinnya suka pagi-pagi belanja sayuran bareng, Pak, Bu. Sambil belanja sayuran bareng, ada temen yang jadi setan ikut ngebisikin supaya ngelawan sama suami, saudara. Hati-hati, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Khususnya ibu-ibu,
setan gak akan ridho Anda masuk surga. Dan salah satu kunci Anda masuk surga paling cepat, ibu-ibu taat sama suami, saudara. Ibu-ibu taat kepada suami, senangkan hatinya, taat kepada perintahnya, nurut apa yang dikatakan, selama bukan maksiat, gembirakan mereka, saudara. Itu kunci masuk surga. VVIP, akses cepat, saudara. Masya Allah. Makanya godaan setannya paling besar. Makanya besok-besok ibu-ibu pulang dari sini nih, lawan godaan setan, lawan godaan hawa nafsu. Ketika di depan suami kita bawaannya pengen ngelawan, bu, itu berarti bisikan setan supaya kita tidak masuk Begitu ibu lawan itu hawa nafsu, tetap taat sama suami, tunduk sama suami, berarti ibu sedang di jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Berat memang, tidak mudah, akan berlawanan dengan hawa nafsu, gengsi memang, saudara. Akan tetapi, saudara, memang yang namanya jannah huffat bil makarih, yang namanya surga itu dikelilingi dengan keburukan. Bu, nggak usah lihat suami kita. Kalau ngelihat suami kita manusia, bu, banyak kekurangannya. Jangan kita beramal taat karena suami kita, bukan karena Allah, karena perintah Allah, karena Rasulullah. Kalau yang kita lihat suami kita bawaannya banyak kekurangan, tapi yang kalau kita lihat pahalanya karena Allahnya, jadi semangat taat kepada suami, insya. Oleh karena itu saya ingatkan, saudara, suami yang menunaikan kewajibannya terhadap istri nggak akan ada ruginya, saudara. Dia suami yang soleh, bapak ibu sekalian. Suami yang menunaikan kewajibannya, dia adalah suami yang soleh, walaupun istrinya durhaka. Tapi kalau dia menunaikan kewajiban, dia minimal akan selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula istri yang menunaikan kewajibannya terhadap suami, dialah istri yang solehah, saudara. Nggak akan ada ruginya walaupun suaminya durhaka, saudara. Walaupun suaminya durhaka, tapi kalau istri menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu. Insyaallah, mudah-mudahan yang ada di sini menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah tangga yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, Allah berikan jodoh yang saleh salehah. Yang sudah dapat jodoh, Allah berkahi rumah tangganya, Allah lancarkan rezekinya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah berikan anak cucu yang saleh salehah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya pengen minta doa sama semua masyarakat di sini. Kami dari Front Persaudaraan Islam FPI. Dulu FPI Front Pembela Islam, yang itu dibubar. Lahir lagi FPI baru, Front Persaudaraan Islam. Pimpinan tertingginya, penasehat pusatnya dari Lebak, Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani. Takbir. Jadi lokomotif pergerakannya dari Lebak ini, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Lebak sekarang go internasional. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kami minta doa Bapak Ibu sekalian. Kami dari FPI, dari Front Persaudaraan Islam, saat ini sedang berjuang bersama ormas-ormas Islam lainnya, bersama berbagai ormas Islam lainnya, agar Pondok Pesantren Az-Zaitun dibubarkan dan Panji Gumilang ditangkap. Setuju? Orang kompak setuju? Az-Zaitun dibubarkan, setuju atau tidak? Panji Gumilang ditangkap, setuju atau tidak? Yakin? Betul? Takbir! Kami heran Pak Bu, kami heran. Ini urusan Az-Zaitun dari awal tahun 2000-an, saudara. Udah rame dari tahun 2000-an Az-Zaitun sesat. Dari saya kecil saya masih ingat, saudara. Itu Az-Zaitun sesat udah rame dari dulu. Dari zaman saya masih mondok. Tapi kok sampai sekarang nggak dibubar-bubarkan. Bahkan itu yang namanya Panji Kutilang itu, saudara.
Seenaknya ngoceh di sana, ngoceh di sini kayak burung kutilang, saudara. Menebarkan kesesatan di mana-mana. Seenak-enaknya ditebarkan sesatan. Pondok Pesantren Az-Zaitun dan Panji Gumilang tidak dibubarkan. Giliran FPI, saudara, Front Pembela Islam, yang lawan pelacuran, yang lawan perjudian, yang lawan LGBT, yang lawan kemaksiatan dibubarkan. Unyia. Saya mau tanya, Panji Gumilang Az-Zaitun nggak dibubarkan, FPI yang lawan maksiat dibubarkan, kacau atau tidak? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Masya Allah. Saudara, kita saat ini lagi berjuang. Bagaimana caranya Panji Gumilang ditangkap dan Az-Zaitun dibubarkan, saudara? Kenapa Habib kita minta Panji Gumilang ditangkap dan Az-Zaitun dibubarkan? Karena menebarkan kekesatan. Apa kesesatannya, Habib? Yang pertama, bagi kami yang pertama, yang paling fundamental, yang paling mendasar, saudara, Panji Gumilang mengatakan bahwasanya Al-Quran, walaupun sumbernya dari wahyu, tapi Al-Quran, kata-katanya, redaksinya itu adalah perkataan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya santri-santri Az-Zaitun, Bu, kalau mau baca ngutip ayat Al-Quran di khutbah, di ceramah, apa kata mereka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Telah berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Saya mau tanya, ini masyarakat awam, masyarakat umum, Al-Quran perkataan Nabi atau perkataan Allah? Firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi? Firman Allah atau sabda Nabi? Kalau ada yang mengatakan Al-Quran sebagai perkataan Nabi, ngawur atau tidak? Sesat atau tidak? Masya Allah, apa ini, saudara? Apa? Bu, Pak, jangankan redaksinya, jangankan kata-katanya. Kalau kita baca definisi Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama, Kitabullah, namanya juga Kitabullah, kitabnya Allah, Al-Munazzal, yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi besar Muhammad. Al-Mu'jiz bisuratin minhu, yang menjadi mukjizat walaupun hanya dengan satu surat dalam Al-Quran. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang ibadahnya, yang membacanya menjadi ibadah, saudara. Walaupun baca 1-2 huruf Al-Quran itu menjadi ibadah. Nggak ada yang lain, saudara. Jangankan redaksi Al-Quran, jangankan lafaz Al-Quran, cara baca Al-Quran pun itu Nabi Muhammad talaki dari malaikat Jibril, saudara. Nggak ada. Cara baca Al-Quran itu bukan dari manusia, tapi cara baca Al-Quran Nabi Muhammad talaki dari malaikat Jibril. Makanya ada yang namanya ilmu tajwid. Tajwid itu hanya diterapkan dalam Al-Quran. Kita baca naskah bahasa Arab lain nggak pakai tajwid, saudara. Termasuk ngomong bahasa Arab. Anda pergi ke Arab, mudah-mudahan semuanya bisa haji, bisa umrah, insya Allah. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Anda pergi ke Arab, nggak bakal ketemu orang ngomong Arab pakai tajwid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuka? Ismi Muhammad. Ditempeleng ente. Nggak ada orang ngomong Arab, nggak ada begitu. Kenapa? Karena tajwid khusus Al-Qur'an. Baca hadis nggak pakai tajwid, saudara. Disebutkan al-akhdhu bit-tajwidi hatmun lazimu, man lam yujawwidil Qur'ana athimu, fa innahu bihil ilahu anzala, wa hakada minhu ilaina wasala. Baca Quran pakai tajwid itu wajib. Baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Kenapa? Fa innahu bihil ilahu anzala, karena begitulah Allah menurunkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran Allah turunkan. Nabi Muhammad talaki dari malaikat Jibril, menerima dari malaikat Jibril. Bacaan Al-Quran sudah dengan tajwid. Wa hakada minhu ilaina wasala. Dan kata para ulama, dan begitu pula lah Al-Quran tersebut sampai kepada kami dari Rasulullah SAW. Saudara, bayangkan cara bacanya saja Allah atur.
apalagi lafadznya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Mu'tazilah sekalipun, Mu'tazilah ini aliran sesat, Mu'tazilah aliran sesat, keluar dari Ahlus Sunnah. Perdebatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah itu lebih dari 1000 tahun, saudara. Mu'tazilah aliran sesat, sesat-sesatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah nggak pernah mengatakan Al-Quran sabda Nabi, saudara. Mu'tazilah tidak pernah mengatakan Al-Quran sebagai sabda Nabi, saudara. Apa yang dikatakan Mu'tazilah? Dia mengatakan Al-Quran itu kalamullah, tapi makhluk. Itu saja sudah disesatkan oleh ulama, saudara. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran kalamullah, makhluk, disesatkan oleh ulama. Tapi dia masih mengatakan Al-Quran kalamullah. Bagaimana dengan Az-Zaitun yang mengatakan Al-Quran sebagai sabda Nabi? Saudara, kalau Al-Quran walaupun dia wahyu tapi redaksinya dari Nabi, apa bedanya dengan hadis, saudara? Apa bedanya dengan hadis qudsi? Kalau Al-Quran itu dari Nabi, maka besok akan ada yang mengatakan Al-Quran boleh diriwayatkan dengan makna, saudara. Ulama ijma sepakat tidak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang Al-Quran dari Nabi, maka besok-besok ada yang mengatakan ini sahih, ini dhaif, ini hasan, sama seperti hadisnya Nabi, saudara. Tapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran murni, mutlak dari Allah. Az-Zaitun mengatakan Al-Quran redaksinya dari Nabi, sesat. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu Al-Quran dari siapa? Orang kompak, Al-Quran kata-katanya dari siapa? Redaksinya diturunkan oleh siapa? Orang kompak oleh siapa? Kalau begitu ada yang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi, sesat atau tidak? Orang keras, sesat atau tidak? Kalau ada yang mengatakan Al-Quran perkataan Nabi, sesat atau tidak? Diamkan atau lawar? Diamkan atau lawar? Siap bubarkan. Panji Gumilang ke penjara. Cek. Ini mic-nya jangan-jangan teman Panji Gumilang. Masya Allah. Itu baru satu tuh, Pak. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi urusan salam Yahudi. Afinu shalom. Udah saya lanjutin dah. Lu kalau mau pakai salam Yahudi, pindah sono ke Israel. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Masya Allah. Belum lagi urusan apa namanya, saudara. Dia nantang, besok saya akan kasih tuh khutbah Jumatnya perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Perempuan khutbah Jumat, Bu. Kira-kira kalau di kampung sini perempuan khutbah Jumat ditimpuk apa enggak? Timpuk, saudara. Yang nimpuk ibu-ibu. Betul nggak, Bu? Perempuan mau khutbah Jumat, saudara. Ngawur. Sholatnya sopnya direnggang-renggangkan. Kalau kemarin musim Covid masih masuk akal, ada alasan fikih, saudara. Masih ada alasan fikih. Akhaffu dharairain, daripada sholat jamaah tidak dilaksanakan, mendingan sopnya direnggang-renggangkan. Itu masih ada ijtihad fikihnya, saudara. Tapi nggak ada Covid, nggak apa. Sholatnya dikasih jarak. Seolah-olah umat Islam nggak mampu beli Rexona, Pak, Bu. Padahal Nabi udah bilang kalau antara satu sop dengan sop lain renggang, itu celahnya jadi celah setan. Makanya saya kadang bercanda, Al-Zaitun itu masjidnya gede, 99 kali 99 meter. Masjid Al-Zaitun besar masjidnya, saudara. Sedangkan santrinya nggak terlalu banyak. Maka saya bilang itu Panji Gumilang akal-akalan aja itu. Dia renggang-renggangin soft, ya, softnya laki perempuan kiri kanan. Dia akal-akalan dia aja. Alasannya kan menafsirkan tafassahu fil majalis fafsahillahu idza kalam tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Fafsahu yafsahillahu lakum. Alasannya kan nafsirkan ayat itu. Kalau menurut saya enggak, karena santrinya sedikit, saudara. Masjidnya gede. Kalau santri sedikit, masjidnya gede, santrinya dirapet-rapetin, kelihatannya jadi sedikit, kopong masjidnya. Betul apa kagak? Itu akal-akalan Panji Gumilang aja itu. Kalau menurut saya, analisa saya sih demikian, saudara. Belum lagi urusan azan. Azan itu sunnahnya ngadep kiblat. Ini kalau di Az-Zaitun, azannya ngadep ke jamaah. Udah gitu azannya kayak baca puisi. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
Masya Allah, untungnya nggak begini, saudara. Edan atau tidak? Edan atau tidak? Memang azan nggak ngadep kiblat itu makruh, hukumnya makruh. Tapi kalau sudah jadi doktrin, ini loh cara azan, ini loh ngadep ke jamaah, ini loh sesuai pakai gerakan-gerakan seperti puisi, itu kalau jadi doktrin itu yang nggak boleh, sesat, menyesatkan. Azan udah diajarkan caranya oleh Nabi. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Yang namanya ibadah itu kebanyakan tauqifi. Sistemnya langsung murni ngambil dari baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ngarang-ngarang. Belum lagi urusan-urusan lainnya. Belum lagi dugaan pelecehan dan seterusnya, saudara. Maka kami minta kepada pemerintah, sudah cukup Az-Zaitun puluhan tahun bisa berjaya. Tidak ada kata toleransi lagi untuk Az-Zaitun. Bagi kami harga mati. Bubarkan Az-Zaitun. Seret Panji Gumilang ke penjara, saudara. Takbir. 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 Maka saya mau tanya sekali lagi umat Islam, siap seret Panji Gumilang ke penjara? Siap bubarkan Az-Zaitun? Siap jaga Islam? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Yang kedua ingin saya sampaikan, saudara, di penutup ini. Kemarin di Jakarta, saudara, rame. Seluruh Indonesia umat Islam rame geger. Ada informasi besok nih, hari Senin, tanggal 17 Juli sampai 21 Juli, 4 hari. Akan ada pertemuan besar-besaran organisasi-organisasi pendukung LGBT. Tahu Bu LGBT? Tahu LGBT? L itu lesbi, jeruk makan jeruk. G gay, pedang ketemu B bisek. Kalau listrik ASDF ASDS. Maju kena mundur, sama laki bisa, sama perempuan bisa. T transgender, ganti kelamin, paginya tono, malamnya tini, saudara. Itu LGBT. LGBT ini nggak main-main, Bu Pak. LGBT programnya disokong oleh negara-negara besar di Eropa, saudara. Dan ini program didukung oleh PBB, saudara. PBB juga ikut andil dalam mensukseskan program sosialisasi LGBT. Di negara-negara Eropa, Bu Pak, itu sudah sebagian negara membolehkan pernikahan sesama jenis. Bayangin, kalau di Lebak kan enak, kita lihat santri sama santriwati nikah, Yunis sama Miftah nikah, Masya Allah. Setelah nikah, foto megang buku nikah, indah atau tidak? Bagus atau tidak? Di barat, Michael sama Tom, saudara, nikah resmi dapat buku. Habis nikah foto, megang buku nikah, jenggot sama jenggot. Ini terjadi. Saya bukan ngarang, Bu Pak. Di Eropa terjadi. Bahkan di sepak bola itu terang-terangan, saudara. Dukungan terang-terangan, luar biasa. Di sepak bola, di Liga Champion dan lain sebagainya. Kebetulan saya penggemar Real Madrid, saudara. Real Madrid anti LGBT dong. Tapi di Liga Champion luar biasa terang-terangan. Kaptennya pakai bendera pelangi, dukung LGBT. Terang-terangan di Eropa. Justru orang yang anti LGBT dibilang diskriminatif, dibilang kolot, dan lain sebagainya. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ada rencana di Jakarta, di negara yang berdasarkan Pancasila, harusnya besok hari Senin ada pertemuan organisasi-organisasi pendukung LGBT se-Asia Tenggara, saudara. Inna lillahi. Saudara, Allah saja, Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ketika berkaitan dengan LGBT, Allah berikan hukuman keras. Di Al-Quran diabadikan, Allah turunkan hujan batu bagi kaum Lut yang melakukan LGBT, saudara. Allah turunkan kaum Lut, saudara. Hujan batu kaum Lut, adabnya nggak main-main. Maka hati-hati, jangan main-main dengan ini penyakit luar biasa, saudara. Alhamdulillah, berkat umat Islam teriak, para ulama teriak, MUI teriak, alhamdulillah, acara pertemuan LGBT besok di Jakarta dibatalkan.
kita harus waspada, saudara. Kita harus waspada. Jangan Anda pikir dengan batal besok, kemudian kita sudah aman dari LGBT. Hati-hati. Mereka terus bergerak. Mereka main bawah tangan. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini LGBT kalau orang sudah kena, Bu, Pak, ini nular kayak penyakit. Yang tadinya jadi fa'il, yang tadinya jadi maf'ul akan jadi fa'il, saudara. Kalau orang santri ngerti, yang tadinya jadi maf'ul akan jadi naibul fa'il. Yang tadinya jadi naibul fa'il naik pangkalnya jadi fa'il, saudara. Orang kalau jadi korban besok akan jadi pelaku. Hati-hati, saudara. Ini penyakit yang jadi korbannya. Anak Anda mungkin selamat, tapi jangan-jangan cucu-cucu Anda yang jadi korbannya. Saya ingatkan para aparat, kalau Anda diam terhadap LGBT, Anda bungkam. Hari ini mungkin Anda selamat, tapi besok ada anak Anda, anak cucu Anda. Kalau Anda biarkan, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Maka saya ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah kasih ruang untuk LGBT. Jangan pernah kasih hati untuk LGBT. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mati bersimpah darah. Jangan pernah mundur untuk lawan LGBT sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap lawan LGBT, siap ganyang LGBT, siap perangi LGBT, siap larang LGBT, siap dorong pemerintah larang LGBT. Nanti kalau lawan LGBT dibilang kolot, sabodotein. Jawabnya apa? Orang kompak jawabnya apa? Orang keras jawabnya apa? Nanti kalau ngelawan LGBT dibilang katro. Nanti di penjara. Kita sabodotein. Jangan-jangan ada LGBT ya di sana. Nanti kalau ngelawan LGBT di penjara loh. Yakin? Nanti disambit bencong. Maju terus. Lawan. Yakin? Betul. Siap jaga Indonesia. Siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama kita baca salawat. Semuanya, semua keluarkan suaranya. Allahumma salli